yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beriman. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arasy, bertasbih sambil memuji Tuhannya, lalu diberikan keputusan di antara mereka hamba-hamba Allah secara adil, dan dikatakan segala puji bagi mereka, bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Sulaiman yang sudah membacakan tilawahnya. Semoga kita semua mendapatkan pahala bagi yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk ke sesi utama acara, yaitu ceramah oleh Bapak Haji Lutfi Ema dengan tema selangkah lagi Anda masuk surga. Ceramah akan berlangsung selama 45 menit dan 15 menit lagi untuk tanya jawab. Agar tidak menunda waktu lagi, kepada Bapak Haji Lutfi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh sekaligus kajian subuh Masjid Dzikir yang Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih saya sudah diundang untuk kedua kalinya. Mudah-mudahan kehadiran saya bisa memberikan sedikit pencerahan, sedikit berbagi ilmu yang mudah-mudahan kita semuanya sama-sama melangkah menuju surga, dan langkah kita tinggal selangkah lagi. Jarak antara kita dengan surga mudah-mudahan hanya sebuah kematian. Kita belum masuk surga karena kita belum meninggal. Namun kalau kita meninggal, kita akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga awalnya, yaitu Raudhah min Riyadil Jannah ya. Baru kemudian setelah dihisab, baru kemudian dimasukkan ke jannahnya betulan. Jannahnya betulan. Tema ini kan saya udah 1 tahun saya ceramah di mana-mana mengangkat tema ini. Kan ada pertanyaan Pak, ketika kita meninggal, kalaulah kita meninggal ini kapanpun ya, termasuk kalau kita katakan kalau hari ini kita meninggal, kira-kira kita masuknya ke surga atau masuknya ke neraka? Itu pertanyaan nggak ada yang bisa jawab Pak. Siapapun kita nggak bisa jawab saya masuk surga. Itu harapan kita, doa kita masuk surga, bukan kepastian. Yang mengetahui persis adalah Allah Subhanahu wa taala, dan itulah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Hasan Al-Basri ketika akan melamar Robiah Adawiyah sebagai istri keduanya atau istri ketiganya. Hasan Al-Basri dikenal sebagai pakar yang ditanya apa aja tahu, dan Robiah Adawiyah kebetulan baru menjadi janda. Terus datanglah Hasan Al-Basri ingin melamar. Robiah mengatakan, kalau kamu bisa, maharnya nggak usah besar-besar, kalau kamu bisa menjawab 2 pertanyaan saya aja, atau 3 pertanyaan saya aja, maka saya terima lamaran kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa menjawab, saya nggak terima. Pertanyaan pertama adalah, apakah ketika nanti saya di kuburan, bisakah saya menjawab pertanyaan malaikat? Jawabannya kan salah satu Pak ya, bisa atau tidak. Nggak bisa jawab. Ketika nanti saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab, apakah saya menerimanya? Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, saya terimanya pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri? Nggak bisa jawab. Nanti saya dimasukin surga atau masukin neraka? Nggak bisa jawab. Padahal
orang sekelas Hasan Al-Basri, dan yang nanya adalah sekelas Robi'atul Adawiyah. Apalagi yang dipertanyakan adalah kita orang yang kelasnya kayak gini, kira-kira terus apakah ini jadi kendala? Jadi kendala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih gambaran kayak begini, surga itu lebih dekat di antara kalian dibanding sandal dan pasangannya. Ini hadis Sahih Bukhari. Surga lebih dekat kepada kalian dibanding sandal dan pasangannya. Sandal dengan pasangannya kan dekat, Pak. Dan kita lebih dekat. Terus masuk surga, kata Rasulullah, masuk surga mudah bagi yang dimudahkan Allah. Kan ada catatannya, mudah bagi yang dimudahkan Allah. Mafhumul mukhalafahnya adalah sulit bagi yang tidak dikehendaki oleh Allah. Pertanyaannya jarak. Terus maaf, yang pertama tadi, surga itu dekat kepada kalian dibanding sandal dan pasangannya atau lebih dekat, dan Rasulullah tidak berhenti nyampe di situ. Rasulullah mengatakan wan naru mislu dzalik, neraka juga demikian juga, neraka juga dekat. Jadi selangkah lagi kita masuk surga, sebenarnya ada terusannya lagi, Pak. Selangkah lagi kita masuk neraka. Terus kita pilih mana nih? Pilih surga atau pilih neraka? Ya pilih surga lah. Pilih surga sulit atau tidak? Enggak. Tapi mudah bagi yang dimudahkan Allah. Catatannya kan ini, mudah bagi yang dimudahkan Allah. Lantas siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini kan yang menjadi pertanyaan. Jawabannya kan hadis Rasulullah yang lain. Jawabannya adalah semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, Rasulullah, apakah ada umatmu yang tidak mau masuk surga? Rasulullah bilang, banyak. Siapa mereka? Rasulullah kasih kaidah, yang mau mengamalkan sunnahku mereka akan masuk surga. Orang yang tidak mau mengamalkan sunnahku, mereka tidak mau masuk surga. Lantas kan pertanyaan kepada kita, apakah kita termasuk orang yang sudah mengamalkan sunnah Rasulullah atau belum mengamalkan sunnah Rasulullah? Kajian saya pada 2 bulan yang lalu di Istiqlal, saya kupas soal sunnah ya, sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah, orang pahami apa sih sunnah Rasulullah? Di mana sih sunnah Rasulullah? Orang kan kebanyakan pahamnya sunnah Rasulullah adalah puasa Senin Kemis, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, hal-hal yang seperti itu dikatakan sunnah, sedekah sunnah. Padahal sunnah itu ternyata banyak banget iniannya, Pak. Sunnah itu, sebentar saya buka filenya. Dimensi sunnah itu ada di pada waktu, ada pada ibadah, ini banyak yang tahu. Nah, banyak yang kurang tahu adalah pada tubuh, pada langkah dan gerak, pada lisan. Saya coba menghitung waktu Isra dan Mi'raj, saya mencoba menghitung pahala sholat, Pak. Mencoba menghitung pahala sholat. Ternyata pahala sholat sulit untuk dihitung, Pak. Bapak hitung dah, pahala sholat berapa? Pahala sholat berapa? Mulai dari Bapak wudu itu udah berapa unsur yang make, yang ikut, Pak? Berapa unsur? Bapak ngelangkah ke masjid ke sini, bajunya dihitung, langkah-langkahnya berapa langkahnya dihitung, kalau pakai mobil bensinnya dihitung, olinya dihitung, mobilnya dihitung, sampai di sini berapa langkah lagi, duduknya di sini berapa lama dihitung, qobliyahnya, ba'diyahnya dihitung, zikir dan wiridnya dihitung, Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbarnya dihitung, sujudnya dihitung, rukuknya dihitung, nanti mungkin ada musafahah, ada salaman, ketemu temen dihitung. Berapa, Pak, hitungannya, Pak? Berapa hitungannya? Nanti di sunnah ini juga, di sunnah ini, sunnah di tubuh, Pak, sunnah di langkah dan gerak. Yang suka saya kasih contoh adalah minum ya, minum dengan tangan kanan.
Kalau umpamanya minum ya, saya ambil gelasnya ada di sini. Saya ambil dengan tangan kanan, 1. Saya minum, baca bismillah dulu, 2. Minumnya nggak sekaligus habis, 3. Napasnya 3 kali napas, 4. Terus taruh lagi, saya mengucapkan alhamdulillah, 5. Saya minumnya sambil duduk ya, nggak sambil berdiri, 6. Terus 6 poinnya berapa, Pak? 6 kali berapa tuh? Allah ngasih 1 poinnya berapa? Terus kita satu hari berapa kali minum? 10 kali minum. Kalau 10 kali minum aja dah, berarti kan kita bisa mengambil sunnah 6 kali 10, udah 60. Dan konsep pahala kan 1 kali 10, konsep pahala. Ketika 60 jadi 600 poin. Kalau 1 poin itu Allah kasih adalah 10 dolar, 1 poinnya Allah kasih hadiah 10 dolar, maka 600 kali 10, 6.000 kali 1 tahun kali umur kita. Itu baru dari sini. Dan ternyata itu baru dari minum doang loh Pak. Baru minum doang. Belum lagi kita dari dimensi mana? Dimensi gerak lagi. Saya keluar nih, saya pakai sendal. Saya pakai sendalnya mulai kaki kanan. Keluar saya bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Itu udah pahala lagi. Nah, setiap kali saya melihat pohon, saya melihat apa, saya akan bacakan subhanallah atau Allahu akbar. Nah, badan saya berzikir lagi. Terus dimensi tubuh, kuku saya gunting. Kenapa kok saya gunting? Karena sunnah Rasulullah. Jenggotnya saya piara karena sunnah Rasulullah. Kumisnya saya tipisin karena sunnah Rasulullah. Ini berapa kali sunnah? Berapa sunnah yang kita dapat? Dan ternyata Pak, sekalipun kita kayak begini, kita kumpulin semua pahala-pahala kita itu yang banyak sunnahnya, itu ternyata tidak bisa membeli surga, tidak bisa membayar surga. Rasulullah menegaskan, ini yang dikatakan sebagai kabar yang menyedihkan para sahabat, tidak ada seorang pun di antara kalian yang amalnya bisa mengantarkan dia ke surga. Kemarin Pak Quraisy diisukan ya, mempunyai pendapat miring gara-gara ini, gara-gara orang salah paham. Nah, terus sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Tidak juga aku. Tidak juga aku kecuali plus rahmat Allah plus redha Allah. Kemarin kan isu yang kemarin Nabi Muhammad dijamin masuk surga atau tidak? Pak Quraisy kan bilang begini, amalnya Nabi tidak menjamin beliau masuk surga. Benar atau enggak? Benar sesuai dengan hadis tadi Pak. Tapi apakah Rasulullah itu dijamin masuk surga? Dijamin. Tapi dijaminnya bukan pakai amalnya, akan tapi pakai ridha Allah, pakai kasih sayang Allah, pakai fadlum minallah. Nah, walhasil kita bisa masuk surga kan iniannya 3. Syaratnya kan 3 syarat masuk surga. Yang pertama iman, kedua amal soleh, ketiga ridho Allah. Ridho Allah kan gak bakal dikasih kecuali dengan amal soleh Pak. Amal soleh kan gak bakal diterima kecuali dengan iman. Kita yang udah punya yang mana nih? Iman alhamdulillah udah punya, amal soleh sedikit banyak udah punya. Tapi yang pertanyaan yang belum pasti adalah jawabannya, apakah kita sudah diridhoi oleh Allah atau belum? Nah, kita kan satu hari ini kadang-kadang diridhoi oleh Allah, kadang-kadang enggak Pak. Hari ini kita di masjid nih, subuh ini kita di masjid, Allah pasti ridho. Allah pasti ridho. Kalau ntar siang nih kita lari pagi aja dah. Lagi pagi tapi ibu-ibu umpamanya pakai celana pendek, udah nggak diridhoi. Lepas mukenanya pakai celana pendek, nggak diridhoi. Bapak-bapak nggak pakai training, tapi matanya kemana-mana.
Matanya lihat paha, lihat dada, dada orang, Pak. Dada orang yang ikut lari pagi. Nah, ini diridhoi atau tidak? Kan tidak diridhoi. Lari paginya boleh-boleh aja, akan tapi karena di tempat yang umum tadi, akibatnya matanya ke kanan dan ke kiri, tidak diridhoi oleh Allah. Kalau ngelihat ada yang cantik banget, akhirnya jantungan meninggal gimana? Husnul khatimah atau tidak? Kan jadi wallahu a'lam. Yang kita harapin kan ketika kita di sini, kita husnul khatimah di sini kan, Pak. Meninggalnya sebagaimana meninggal yang paling asik ya. Ini kematian yang paling indah. Kematian yang paling indah kan ini husnul khatimah. Husnul khatimah, kondisi kita mukmin dan muslim. Akhir percakapan kita, akhir ucapan kita adalah la ilaha illallah, atau menyebut asmaul husna, atau dalam kondisi positif, lagi sholat, lagi ngaji, lagi sujud, lagi haji, lagi pegang Quran, lagi pegang hadis, meninggal. Kan cakep ini, Pak. Tapi siapa yang menjamin Bapak meninggalnya waktu lagi sholat atau lagi sujud atau lagi ngaji? Kan nggak ada jaminan. Karena itu kan kita nggak bisa menjawab apakah kita meninggal ini masuk surga atau masuk neraka. Saya program yang saya bikin ini, Pak, yang selangkah lagi Anda masuk surga, ini programnya. Saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi yang hidup di abad ke-7 Hijriah, itu beliau mengajak orang untuk menjadi orang yang soleh. Ayo menjadi orang yang soleh. Mana panduannya? Ini panduannya Riyadhus Shalihin. Sekarang ini tidak ada kitab yang lebih populer dari kitab Riyadhus Shalihin. Kitab apa saja dalam kitab literatur Islam ya, yang lebih banyak dimiliki orang, itu dari kitab Riyadhus Shalihin. Orang boleh jadi punya Riyadhus Shalihin tapi nggak punya Sahih Bukhari, Pak. Orang boleh jadi punya kitab apa, tapi kemungkinan besar dia punya kitab Riyadhus Shalihin. Dan kitab yang paling dicetak dan paling banyak dibaca di masjid-masjid taklim, di masjid-masjid seluruh dunia adalah kitab Riyadhus Shalihin. Saya ubah judulnya, ubah tema-tema kecilnya biar bahasanya sesuai dengan bahasa kita. Nah, kajian saya di dalamnya ternyata orang-orang soleh itu lebih ngeri masuk ke neraka ketimbang pede masuk surga. Orang-orang yang soleh itu riwayat-riwayat mereka lebih takut, lebih khawatir dimasukkan ke dalam neraka ketimbang pede masuk surga. Beda banget sama kita orang. Saya kalau tanya ke majlis taklim di mana aja di Jakarta, ibu-ibu masuk surga, insya Allah dong Ustaz. Iya dong Ustaz, paling enggak dibilang iya dong kan kita udah ikut majlis taklim. Disangka bekal majlis taklim itu udah cukup untuk bisa masuk surga. Jadi kita ini kebanyakan udah percaya diri bahwa kita kalau meninggal nih masuk surga. Karena ketika kita bilang kita nanti masuk neraka, siapa di antara kita yang mau masuk neraka? Kan enggak ada. Semuanya kita mau masuk ke surga. Umar bin Khattab, ketika Rasulullah berpesan, Umar, wahai sahabat-sahabatku, nanti akan ada, ini tabiin ya, ada orang yang doanya mustajab banget, orang Yaman, namanya Uwais al-Qarni. Umar kan setiap kali, jangan lupa kalau dia datang minta doa, minta didoain. Setiap kali orang Yaman datang ke Madinah, pasti ditanya, kamu dari mana, sampai akhirnya ketemu orang yang diciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah. Orangnya dari kampung ini, terus ceritanya kayak begini, dan punya ibu kayak begini. Akhirnya ketemu, pas ketemu Umar bilang begini, wahai Uwais al-Qarni,
tolong doain saya. Apa yang Rasulullah Umar minta? Minta Allah ampunin saya. Kan keren Pak. Orang sekelas Umar itu minta ampun. Nah, kalau bilang buat apa minta ampun? Kita lihat aja di sini Pak. Buat apa minta ampun? Di sini tadi syarat masuk surga sudah. Sekarang kita buka syarat masuk neraka. Syarat masuk neraka. Kita punya gak syarat masuk ke neraka? Ini syaratnya cuma satu Pak. Dosa. Nah sekarang siapa di antara kita yang gak punya dosa? Umar yang kelas kayak begitu aja, yang udah dijamin ya, udah termasuk mubasyirin bil jannah. Setelah Rasulullah meninggal kan Umar jadi khalifah. Nah, itu ketemu orang yang dikatakan Rasulullah sebagai orang yang doanya mustajab. Itu mintanya diampuni. Nah, luar biasa iniannya, minta diampuni. Dosanya kecil atau dosanya besar? Ya Allah. Kalau orang dosanya gede banget, maka akan dimasukin ke neraka hawiyah. Di kita kecilan lagi jahim, sakor, hutoma, ladho, sa'ir, sampai terakhir yang paling kecil adalah jahanam. Nah di antara kita kan nggak ada yang nggak punya dosa. Uang manusia adalah mahlul khotok wan nisyan, tempat berbuat salah dan tempat lupa. Salah dan lupa adalah pintu untuk masuk ke dosa, dan semuanya kita punya. Nah walhasil yang selangkah laginya mana Ustadz? Ini loh selangkah lagi. Ternyata Islam itu emang mengantarkan kita Pak, mendesain kita untuk bisa masuk ke surga. Sampai Rasulullah bilang kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga. Terus gimana dong syaratnya? Tadi itu, siapa yang mau mengikuti sunnahku, dialah yang akan masuk surga. Sekarang pertanyaannya adalah, pertanyaan besarnya adalah mana sih sunnah Rasulullah? Jawaban gampangnya kan sunnah Rasulullah ada di hadis, ada di potret Rasulullah. Terus hadisnya yang mana? Hadisnya kan banyak banget. Di dalam sunnah Rasulullah tuh ada di apa aja? Ternyata kan sunnah Rasulullah ada di waktu, ada di ibadah, ada di tubuh, ada di langkah dan gerak, ada di lisan. Di waktu contohnya apa? Subuh kita ini kan ada sunnahnya Pak. Ketika subuh datang kan kita disuruh bilang asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah Allahumma inni as'aluka khaira hadza sobah wa khaira ma ba'dah wa na'udzubika min syarri ma fi hadza sobah wa syarri ma ba'dah Allahumma inni a'udzubika minal kasali minal jubni wal kasal wa min adzabin finnar wa min adzabin fil qabr. Itu kalau kita pahami isinya kan luar biasa tuh Pak. Luar biasa mendorong kita untuk menjadi orang baik, dan dalam kebaikan itu ada pahala, dan dalam pahala itu akan mengantarkan orang masuk ke surga. Malam hari ada iniannya, malam hari disuruh ngapain aja, ada sunnah-sunnahnya. Di tubuh kita mulai dari rambut sampai kaki itu ada sunnahnya, kuku kita ada sunnahnya, bulu-bulu kita ada sunnahnya, rambut kita ada sunnahnya, bahkan gigi kita pun ada sunnahnya, lisan kita ada sunnahnya, tidur kita ada sunnahnya, jalan kita ada sunnahnya, duduk ada sunnahnya, mengambil ada sunnahnya, makan ada sunnahnya, yang dimakan juga ada sunnahnya, cara makannya pun ada sunnahnya. Dan di balik sunnah itu ada pahala, dan gambarannya gimana? Nah inilah yang gambarannya yang saya gambarkan di selangkah lagi Anda masuk surga. Kalau emang kita nih, Ustadz saya baiknya atau saya jadi muslim taatnya baru Ustadz, atau ada teman saya kepengen baik, gimana cara langkahnya? Cara langkahnya mulainya dari sini. Masuk surga itu kalau kita lihat di sini ada 1, 2, ada 12 langkah. Ustadz katanya cuma 1 langkah, kenapa kok ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kenapa kok ada 12 bukan 1 doang?
Kalau ibu-ibu mau satu doang langsung aja menunggu kematian. Ini selangkah lagi. Tapi kalau masih mau hidup lagi atau belum mulai, maka mulainya dari sini. Mulainya dari sini maksudnya apa? Mulailah dengan bismillah. Kenapa dengan bismillah? Karena kita tidak mempunyai kekuatan, semua kekuatan adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga bukan kekuatan kita, masuk surga kita pun karena redha Allah. Orang yang kita pun masuk Islam ini dapat hidayah dan kita adalah pilihan Allah. Terus kalau gitu udah mulai dengan bismillah. Kalau kita mengerjakan suatu apa-apa, manusia adalah orang yang selalu bergerak. Geraknya pakai apa? Geraknya harus karena Allah, diniatkan karena Allah. Terus kalau karena Allah apa enaknya? Ini loh asiknya niat karena Allah. Asiknya niat karena Allah adalah ini. Kalau kita niatin karena Allah, kita belum ngerjain aja udah dapat pahala. Apalagi kita kerjain. Ini saya ngelihat di sini, nih masjid ubinnya cakep ini dari kayu. Saya pengen bikin masjid di kampung saya ubinnya juga dari kayu. Belum sampai kita bikin kita udah meninggal. Tapi pas kita pulang kita searching nih, ini kayu jenisnya apaan, belinya di mana, harganya berapa. Sebelum itu terlaksana kita udah meninggal. Kita termasuk dapat pahala gak untuk mengubinkan masjid kampung kita dengan kayu? Dapat. Nah, kalau ada yang belum pergi haji di sini, udah nawaituin untuk pergi haji. Nawaitu pergi haji dapat pahala toh. Nawaitunya benarnya kayak gimana? Ya udah daftar di KUA, di kantor urusan agama atau di Kanwil, daftar di Kanwil. Maaf, KUA udah untuk nikah Bu ya. di Kanwil, udah daftar di Kanwil. Udah nyetor di bank walaupun baru $1.000 ya, atau baru 10 juta, tapi udah nawaitu. Kalaupun belum sampai kuotanya dapat, dia udah meninggal, maka insya Allah nawaitu pahalanya, nawaitu hajinya itu dengan udah daftar itu, insya Allah kecatat sebagai seorang yang sudah melaksanakan haji. Ini kan enaknya. Kok bisa kayak begitu? Nah kan kita bermuamalahnya dengan Allah. Bapak dan Ibu sekalian, berapa sih harga surga? Saya searching di internet, berapa sih harga rumah yang termahal untuk hari ini, untuk tahun ini nih? Tahun 2003, data saya 2013, rumah termahal sedunia 2013 adalah 2 miliar US dollar. Rumah termahal 2 miliar. 2 miliar berapa triliun sekarang Pak? 20 ya, 22 ya. 22 triliun. 20 triliun pesona kayangan dapat semua gak Pak? Dapat semua. Terus kata Rasulullah kan kayak gini, rumah di surga itu lebih indah kemana-mana dibanding rumah yang paling cakep di dunia. Tadi kita berarti kan harga rumah untuk hari ini Pak ya, harga pasaran hari ini. Rumah di surga adalah kita katakan 2 kali lipat. Ini minimal banget nih Pak, 2 kali lipat dibanding 2 kali lipat berarti kan 4 miliar dolar. Berarti kan sekitar 48 triliun. Berarti kita harus punya modal 48 triliun untuk bisa masuk surga. Duit Bapak berapa? Nah ini kan kita konversi dengan amal kita kan Pak. Dengan amal kita cukup gak itu 48 triliun? Kalau gak cukup, jadi jangan ngarep masuk surga. Bukan nanti kajian kita bisa lebih dalam lagi. Yang paling besar bukan rahmat Allah, ya betul rahmat Allah. Tapi kan kita harus punya kartu modal Pak. Modal kita apaan? Modal kita iman sama apa lagi? Kalau kita modal kita cuman berapa persennya doang, ya silahkan aja. Kata Rasulullah kan ketika terjadi perdebatan ini, kata Rasulullah masuk surga kan nggak bareng. Masuk surga nggak bareng. Udah kayak gitu pertama nggak bareng,
Yang keduanya, surga kan berperingkat. Kan berperingkat. Kita mau di tingkat mana? Kita mau di Depok 1 atau Depok 2 atau di Kayangan? Kan iniannya kan beda tuh levelnya. Atau mau di LA? Kan, nah begitu juga dengan surga. Ya, baik. Ini niat aja udah hebat banget, Bu. Kalau kita ini udah bisa memahami bab niat, nah, ternyata ya Allah, kalau kita bisa menggunakan ini pahalanya banyak banget. Ini saya bacain satu hadisnya. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala idna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Ini ceritanya, ini Jabir yang cerita, Rasulullah lagi perang Tabuk. Perang Tabuk kan ke daerah Jordan, itu perbatasan Jordan. Jaraknya dari Madinah sekitar 750 sampai 800 km. Dan ini merupakan perang yang paling sulit yang pernah dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pasukan Muslim itu 10.000 kan untuk makanan minumannya kayak gimana Pak? Terus yang jaraknya jauh lagi, bukan di kampung sendiri. Terus yang dihadapi Romawi berapa? 300.000. 10.000 lawan 300.000. Apa enggak harus dikompak tuh semangatnya Pak? Sekalipun nanti akhirnya ujungnya nggak terjadi benturan. Pasukan Romawi berkurang dulu 100.000, nggak jadi ikut. 200.000 akhirnya menarik diri. Pas udah nyampe tempat yang dijanjikan, kita akan bertempur di Tabuk. Ternyata mereka sudah narik diri ke Syam, ke Damaskus dan sekitarnya. Akhirnya tidak terjadi peperangan. Tapi secara politis Rasulullah udah menang, dianggap menang. Ini luar biasa. Nah, ada beberapa orang di Madinah nggak ikut perang. Rasulullah bilang gini, kita kan lewatin bukit, lewatin lembah, tidaklah kita melangkah lewat bukit, naik bukit atau turun lembah, itu kecuali ada beberapa orang di Madinah yang nongkrong di Madinah, tapi pahalanya sama seperti kita yang melangkah ke Tabuk. Kenapa mereka nggak dapat pahala? Mereka mau ikut, baju perangnya udah siap, semua segala persiapannya sudah, tahu-tahu pas mau berangkat entah diare, entah demam berdarah, entah sakit Pak, sakit jadi nggak bisa berangkat. Ternyata nggak bisa berangkat, pahalanya tetap dapat. Dan udah kayak gitu, asiknya niat lagi, niat yang salah, niat yang benar tetap dihitung walau salah alamat. Ada orang sahabat mau ngasih sedekah di zaman Rasulullah kan Masjid Nabawi itu ada pojokan namanya sufah. Di sufah itu Pak kalau kita naruh kayak di sini nih, taruh makanan di situ berarti halal ya. Nah di sufah itu taruh di situ berarti halal. Taruh duit koin di situ, duit 1.000-an, duit 10.000-an taruh di situ, siapa aja yang ngambil halal karena ini maksudnya adalah sedekah. Tahu-tahu ada seorang sahabat naruh di situ buat sedekah. Anaknya yang ngambil Pak, duit itu anaknya yang ngambil. Nah bapaknya lihat anaknya yang ngambil, ini duit bukan buat lo, ini duit buat sedekah, buat orang miskin yang ngambil. Anaknya jawab, lah Beh kan anak kan orang miskin, Babe yang kaya, anak orang miskin. Lalu kan anak gue, kenapa jadi ngambil? Kalau mau ya minta aja. Berantem lah nih. Berantem karena anaknya merasa miskin dan berhak untuk ngambil itu, bapaknya merasa nawaitunya buat ngasih orang miskin, anaknya kan enggak boleh ngambil. Ngadu ke Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Lakama nawaita ya Yazid walakama akhasta ya ma'an. Yang nawaitu sedekah ya dapat pahala sedekah, yang ngambil ya dapat pahala uang sedekah. Udah semuanya dapat, kan enak tuh. Nah ini baru bab niat doang gitu. Terus kita katakan bahwa niat orang yang baik, ya niatnya baik. Orang baik niatnya baik.
Orang jahat, ya niatnya juga jahat. Kalau tadi saya bilang saya sholat di sini, mudah-mudahan saya termasuk orang baik. Saya lihat ini cakep, saya kepengen bikin. Nah, orang jahat nih masuk sini, kalau saya jahat, saya masuk sini, saya ngelihat mana yang bisa diambil kan gitu Pak. Mana yang saya bisa bawa pulang nih, apaannya gitu. Nah, habis itu habis perkuat iman apalagi? Maaf, habis mulai dari sini ya perkuat iman. Perkuat iman maksudnya apa? Ini loh Bu, dasar hubungan kita dengan Allah. Dasar hubungan kita dengan Allah ada iman, ada Islam, ada ihsan, ada yakin dan tawakal. Ini udah Ustaz. Islam, ihsan. Ihsan apaan Ustaz? Ihsan adalah ini makna ihsan. Kalau kita kepengen ihsan kayak gimana caranya? Ini loh caranya untuk menggapai ihsan. Semuanya tinggal klik. Kalau kita kepengen ningkatin hubungan kita dengan Allah, mana? Ini caranya nih. Nah, mulailah dengan tobat kalau pengen ningkatin hubungan dengan Allah. Mulai dengan tobat. Kenapa kok mulainya harus dengan tobat? Siapa sih di antara kita yang gak punya dosa awalnya? Pasti kan punya dosa. Cuci dulu lah. Cuci tangan dulu. Cuci tangan lewat mana? Ya lewat tobat. Gimana sih tobat? Gimana tobat? Tobat itu enaknya apa? Bisa menghapuskan dosa. Wah, dosa Anda gede banget. Anda malu? Enggak, Allah mau buka pintunya lebar-lebar. Anda masih malu? Allah gembira kok dengan taubat hambanya. Yang benar taubat Anda yang banyak itu diterima. Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Oke, Anda mau taubat. Kalau gitu kapan Anda mulai taubat? Sebaiknya taubat itu tiap hari. Terus berapa kali? Rasulullah aja 70 kali. Berarti ente tinggal ngitung aja dah. Dalam riwayat Rasulullah 100 kali. Oke, Anda mau lapasnya kayak gimana? Ini lapas tobat. Ada lagi gak yang gampangan? Ini gak yang gampangan dikit. Yang paling cakep mana? Ini Sayyidul Istighfar. Ini hadisnya kayak gini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Kalau gitu abis lapasnya kayak gitu, Anda tunda aja dah. Oke, nggak apa-apa ente tunda, tapi jangan sampai lewat batas akhir. Kapan batas akhirnya? Ya kalau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai nyawa di tenggorokan ya. Nyawa tenggorokan. Terus kenapa sih kita harus banyak beristighfar, banyak bertobat? Karena manusia selalu dosa perlu istighfar. Nah kalau kayak kita ini udah kayaknya baik ya, apa perlunya istighfar? Ini loh kalau kita banyak istighfar. Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang selalu beristighfar, maka Allah menjadikan untuknya satu jalan keluar dari setiap kesempitan yang ditemuinya, juga diberikan kelapangan dari setiap kesusahan yang dirasakannya, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak dia kira-kira. Kita kepengen yang mana nih? Yang semuanya kita kan pengennya wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari pintu yang tidak dia duga-duga. Ini kan enak. Ini orang yang beristighfar. Terus tema yang lainnya, maaf tadi belum selesai di ujungnya. Kalau Ustadz saya masih belum percaya diri juga untuk taubat. Nah, ketahuilah nih. Ini cerita orang yang bertobat. Ente nggak percaya Allah maafin, kenapa emang? Ada orang nih membunuh 99 orang diampuni oleh Allah, diterima taubatnya. Ente udah bunuh berapa orang? Belum sih Ustaz. Supaya diterima, diampuni lah. Ini yang 99 aja diampunin. Terus Anda berzina, ini ada orang berzina diampuni dosanya. Anda minum, ada orang yang minum diampuni dosanya. Abis tobat ngapain? Abis tobat jaga dengan sabar, tambah dengan syukur, kawal dengan muraqabah, gapai dengan takwa, hiasi dengan tawakal, pertahankan dengan istiqomah. Apa sih makna sabar? Tinggal klik. Apa sih makna syukur? Tinggal klik. Bagaimana cara bersyukur menurut sunnah? Tinggal klik. Ini meningkatkan hubungan kita dengan Allah. Kalau menjaga keimanan kayak gimana? Ini loh cara menjaga keimanan. Sekarang kan kita nih kalau misalnya udah baik nih, ya keimanan kita harus jaga.
Caranya jaga kayak gimana? Selalu melihat ayat-ayat Allah. Terus segera melakukan kebaikan. Wa idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ini. Habis kayak gitu kalau melakukan kebaikan, lakukan kebaikan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa untuk berzikir. Ibu yang udah merasa takwanya udah bagus, ini cara meningkatkan kualitas takwa. Bagaimana caranya? Perbanyak zikir, perbanyak amalan sunnah, raih cinta Allah, raih cinta Rasulullah, nikmatnya mencintai Allah dan Rasulnya, lalu jadilah orang yang rendah hati. Nah, yang sekarang ini kita perlu lebih tahu lagi adalah mengembalikan stabilitas ketakwaan yang menurun. Kita sering jatuh di sini, Bu. Pas Ramadan cakep, ketakwaan kita cakep, pas Lebaran, seminggu Lebaran kita udah ngajinya udah kurang, ke masjidnya udah kurang, sedekahnya udah kurang, kebaikan-kebaikannya lagi udah kurang. Gimana cara meningkatkannya? Ini dia nih caranya. Caranya adalah lihat lagi janji-janji Allah. Kenapa sih kita banyak sedekah waktu bulan Ramadan? Pahalanya kan gede. Sedekah di luar Ramadan juga pahalanya gede. Kenapa kita rajin ke masjid? Enak di bulan Ramadan. Sekarang juga pahalanya gede kok kalau kita ke masjid. Habis melihat janji-janji Allah, jangan berhenti di situ. Baca lagi ancaman dan peringatan Allah. Kalau kita malas gimana? Kalau kita nggak sholat kayak gimana? Kalau kita nggak zakat kayak gimana? Ini Allah ada ancamannya. Terus mengenal dan menyadari letak ujian dan fitnah terbesar. Apa sih fitnah buat kita yang terbesar? Ujian terbesar buat umat Islam adalah harta. Ujian terbesar buat laki-laki adalah perempuan. Yang benar Ustaz, ujian terbesar buat laki-laki perempuan, tinggal klik aja. Rasulullah SAW bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijal minan nisa, muttafaqun alaih. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Aku tidak meninggalkan satu fitnah yang lebih bahaya bagi laki-laki daripada perempuan. Ini gampang nih Ustaz, punya program ini gampang Pak. Ini saya bukanya dari internet. Bapak tinggal buka masuk surga pusat kajian hadis, tinggal download udah ada di komputer Bapak. Kalau di HP udah ada atau belum? Di Androidnya udah ada Pak. Apa yang tadi saya ceramahkan ini udah ada di sini. Bapak yang HP-nya berbasis Android tinggal download aja gratis. Yang lewat internet pakai program web gratis, pakai Android juga gratis. Kok nyanyi apalah kata kuncinya, tinggal di Google Play. Ya, kata kuncinya, maaf kalau ada gambar yang ini bukan saya Pak. Pusat kajian hadis. Ya itu kalau untuk web. Kalau untuk yang pakai laptop atau pakai PC itu, kalau untuk pakai HP, ini kata kuncinya pusat kajian hadis. Tunggu sebentar, ada beberapa aplikasi saya di sini, ada 4 atau 5, termasuk yang terakhir manasik haji, yang baru di launching berapa 1 bulan kali, itu adalah manasik haji. Loadingnya agak lama. Ya, tinggal di Play Store-nya. Termasuk yang ini juga sudah Pak, yang tadi niannya.
Tadi Quran Al-Hadi juga sama Pak. Quran Al-Hadi juga sudah ada. Ya, nah ini dia betul udah. Nah, ini masuk surga, tinggal di download aja. Nah, ini ada. Nah, zikir-zikir menurut hadis juga udah ada. Bapak yang mau tahu zikir-zikir yang ada di sunnah, ini tinggal klik doang. Mau tahu tentang Quran, tematik Quran, ini ada di Quran Al-Hadi. Semua program yang kita buat gratis. Ada 5 program. Baik, kita kembali ke tema awalnya. Ya, ya sedikit lagi saya tutup aja. Di sini iman ada, ilmu ada, perbanyak amal ada, perbanyak ibadah ada, bermuamalah dengan benar ada, bersosial dengan santun juga ada. Ini hubungan antar manusia ada, hubungan dengan suami istri diatur oleh hadis kayak gimana. Ini dia. Membina rumah tangga yang sakinah caranya kayak gimana ada. Hak suami pada istri apa? Tinggal klik. Hak istri pada suami apa? Tinggal klik doang. Hak suami pada istri cuma 2, ditaati dan dilayani. Hak istri pada suami ada 4, dipimpin, dinafkahi, diperlakukan dengan baik, dimaklumi kekurangannya. Nanti Bapak enaknya habis baca di sini kasih dah lihat istrinya, mah ini kewajiban mama nih menurut hadis. Apaan kewajiban mama? Mentaati papa dan melayani papa. Berarti mama nggak boleh kalau papanya minta nggak boleh bilang besok aja. Kalau malam ini bilang besok aja, besok bilangnya lagi lemot, lagi capek, besok ada rapat, maka nanti seminggu lagi jawabannya itu aja. Papanya waktu mamanya mau ngasih, papanya bilang apa? Ya ma udah ganti kartu. Jadi double SIM. Nah, ini jadi enak banget. Terakhir sekali, kita nih belum mati-mati juga. Jadi gimana Ustadz? Ya sekarang aku berdoa dulu. Nah doanya gimana Bu? Ternyata ada doa yang cakep banget yang diajarin Rasulullah berkaitan dengan dosa. Saya buka satu aja. Ini Rasulullah ngajarin ya. Doanya Allahumma gfirli zambi kullahu. Ya Allah ampunilah dosaku semuanya ya Allah. Kan dosa yang mana nih? Ya Allah ampuni dosaku yang mana? Semuanya ya Allah. Semuanya yang mana? Dikkohu wajillahu, yang kecil juga, yang gede juga. Terus wa awalahu wa akhirahu. Wa awalahu yang waktu SMP, waktu SMA, waktu kuliah, sampai baru yang kemarin sore Pak. Wa awalahu wa akhirahu. Wa alaniyatahu wa sirrahu, yang kita lakukannya sembunyi-sembunyi, yang di kampung orang, yang di kota orang, dan termasuk yang kita lakukan ketahuan ya. Kan ada dosa berjamaah, ada dosa sendiri-sendiri. Nah ini kita minta semuanya nih. Kan cakep banget Pak. Kadang-kadang kan kita berdoa, kita habis marahin istri nih, atau marahin anak, atau marahin pembantu, kita minta ya Allah ampuni tadi saya udah bentak-bentak istri saya. Padahal Allah ampunin dah dosanya dia. Padahal dia punya dosa bukan cuma bentak istri doang, anak juga, pembantu juga, tetangga juga. Tapi dia lupa minta ampunnya cuma buat istri. Kalau yang ini kan cakep Pak. Semuanya yang mana? Yang dulu waktu SMA juga, yang masih SMP juga, yang udah balik lah yang penting. Wa awalahu wa akhirahu. Ini cakep banget doanya. Kenapa kok cakep? Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan bukan saya ngajarin Pak. Ini kan Rasulullah, saya cuma ngambil doang. Nah ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada sesi pertanyaan, silahkan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Dari ibu-ibu ada yang mau nanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ya, pada pagi ini nampak-nampaknya pengajian kita selangkah lagi masuk surga ini memberi semangat kepada kita. Mau masuk surga semua Ustadz. iya Bu. Iya, Kita pingin masuk surga semuanya. betul. Kuli. Tema yang diangkat Ustadz pagi ini membuat semangat kita lebih lagi ingin masuk surga. Tapi penjelasan Ustadz yang bisa kita pahami tadi itu menyeluruh sekali. Klik atau searching, klik. Searching, klik. Mau enggak? Kalau sudah dibuka, mau enggak kita meneruskannya kepada apakah mungkin dasar pemahaman kita mampu menerima dan mau melaksanakan apa yang itu dibacakan atau katakanlah yang udah susun. Dan semuanya sekarang saya juga mengikuti hal ini. Banyak buku-buku, buku saku yang dibuat yang dalam hal ini yang berbunyi the power of segala macam. The power ini. Lalu saya berpikir Ustadz, memang sangat tinggi sekali kemungkinan kita untuk mendapatkan surga ini, sebab para sufi juga mengatakan pada, ya Allah, takut kami masuk surgamu. Ya Allah, sebenarnya takut kami itu adalah begitu banyak dosa kami. Apakah engkau dapat mengampuni kami? Karena kami ingin masuk ke surgamu ya Allah. Tapi kalau begini tak mungkin. Bagaimana begitu banyak pintu-pintu dosa yang terbuka yang sudah kita lakukan. Begitu banyak. Dan sangat sedikit sekali apa yang kita searching, klik, lalu kemudian harus begitu. Sedikit sekali baru kita lakukan. Dan kemudian kalau dikatakan maut adalah sebatu batas, kita bisa berhadapan atau melakukan sesuatu yang baik-baik. Ya Allah, apakah mungkin sebelum maut datang, hamba bisa engkau berikan keampunan ya Allah? Pasti begitu. Jadi yang ingin saya tanya sama Ustadz adalah, apakah kita di dalam berhadapan dan ingin untuk memasuki surga ini, apa yang harus kita pasangkan sebagai basic di dalam badan kita? Apakah itu iman, Islam, dan segala macam itu? Dan apa sebenarnya kesimpulannya Ustaz yang paling tinggi? Terima kasih Ustaz. Ya. Baik, kesimpulannya adalah semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau mengamalkan sunnahku. Jadi jawabannya adalah amalkanlah sunnah Rasulullah SAW. Pertanyaan besarnya kan amal sunnah itu Rasulullah itu apa aja? Sunnah Rasulullah kan bukan cuma 5, bukan cuma 10. Ternyata sunnah Rasulullah ada 100, ada 200. Wah susah dong kalau 200 banyak banget. Enggak, ada yang nyaman sekali. Ada yang gaya hidup kita bisa mengikuti sunnah tanpa merubah. Contoh, ibu umpamanya kemarin pakai sendal pakai kaki kiri duluan, sekarang dirubah pakai kanan duluan. Ini udah mengikuti sunnah, udah ada poin 1 tuh. Ibu minum kemarin nggak peduli mau kiri mau kanan sih nggak peduli, rasanya sama aja kok. Air putih minum tangan kiri rasanya air putih juga. Nah, rubah menjadi kanan. Kenapa kok berubah kanan? Karena kepengen ngikuti sunnah. Sebelum minum baca bismillah dulu. Habis minum baca alhamdulillah. Ini kan udah sunnah. Kita ngumpulin pahala dari sini. Ibu pakai baju sebelah mana duluan? Kanan duluan, Bu. Kanan duluan. Ibu mandi mana? Gayung ambil lah, jebur gitu kayak gitu. Jangan. Akan tapi kalau mau ngikuti sunnah, uduk dulu. Habis uduk kecuali kaki, baru disebarkan airnya. Sebelah mana duluan? Kanan duluan, Bu. Jadi mandinya kayak kalau pakai shower ya, miring dong. Iya, miring. Oh, nggak enak nggak miring. Bukan masalah nggak enak, ini masalah sunnah.
masa dapat pahala. Tadi mau gak? Kan ada orang yang gak peduli Pak, mau minum tangan kiri, tangan kanan kan gak peduli dia. Kenapa kok saya peduli banget? Karena saya pengen dapat pahala di situ. Sayang pahala, tinggal ngambil pakai kanan doang kok. Saya jadi ngambil tangan kiri. Nah ini yang kita bisa amalin. Mana petunjuknya? Inilah yang petunjuknya. Klik tadi. Kenapa kok di HP? Bapak kalau di buku, saya bikin bukunya Pak. Bukunya tebal kayak gini. Ini bukunya segini Bu. Bukunya, kalau bukunya ketinggalan Bapak nggak balik. Tapi kalau misalnya handphone Bapak ketinggalan, Bapak balik Pak. Karena itu kita bikinin juga yang versi handphone. Versi handphone gratis lagi, versi buku bayar Pak. Handphone gratis, versi laptop gratis. Jadi sunnahnya, banyak orang yang tidak mengetahui sunnah. Jadi sayang banget, minum aja tuh dia gak pakai. Padahal minum itu kalau kita bilang Pak ya, tadi 6 poin, 6 jadi 100, 600 karena 10 kali. Karena ada bonus dari Allah 10 kali lipat jadi 6.000. Kalau kita punya 6.000 dolar Bu, 6.000 dolar. Saya sekarang lagi miskin, tinggal di ujung Berung atau di mana lah, ujung Kulon gitu. Tiap hari saya ngumpulin 6.000 dolar. Setahun Pak, apa enggak saya sanggup beli rumah di Kayangan ini? Setahun Pak. 6.000 kali 30. Sebulan aja cukup Pak ya. Sebulan aja dapat, apalagi setahun. Kan jadi sayang banget kalau Bapak bisa dianalogikan ke situ. Bisa banget dong. Wah, harga surga emang mahal kok. Segitu ininya. Ya kan kita bermuamalah dengan Allah yang Maha Kaya, Allah yang Rabbul Alamin. Surganya kayak gimana? Karena itu kita harus melihat sendiri surga kayak gimana sih gambarannya. Tadi yang dibacakan, ayat yang dibacakan adalah wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta jauha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Itu. Jadi insya Allah kalau Ibu klik boleh Bu, ke bed juga boleh Bu. Ke bed kita bikinkan buku selangkah lagi Anda masuk surga. Tinggal ngamalinnya. Mau atau tidak? Jawabannya adalah, dorongannya adalah mau masuk surga atau enggak. Ustadz, mohon maaf saya potong sedikit. Iya. Barangkali Ustadz untuk mendapatkan pengajian atau katakanlah pemahaman kita tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang kita katakan tadi sunat yang dikerjakan oleh Allah, oleh Nabi. Mungkin barangkali perlu Ustadz kita ini juga mendalami, karena lewat hadis baru kita mengetahui apa yang sebenarnya. Jadi saya ingin sharing sedikit. Pada hari ini pun juga sebenarnya kita harus juga mempersiapkan diri, belajar tentang apa sunat-sunat itu ada melalui hadis. Oleh sebab itu kajian hadis pun juga akan menjadi panduan kita supaya tepat kita melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Oleh sebab itu ilmu kita memang hendaknya juga kita tambah dengan kajian hadis-hadis itu. Itu aja Ustaz. Betul Bu, betul Bu. Dan isi selangkah lagi semuanya 100% hadis Bu. Atau 95% lah, ada 5%-nya ada Qur'annya, karena kita masukin ke Qur'an. Beda dengan Al-Hadi, Qur'an Al-Hadi itu 100% Qur'an. Yang ini hadis. Dan ada perbedaan Pak, kalau Qur'an belum tentu semua ayat Qur'an yang kita baca itu kita paham, sekalipun kita baca terjemahnya, karena bahasa Qur'an tinggi istilahnya, bahasa filosofinya, bahasa konsep. Beda dengan hadis. Kalau hadis bahasanya adalah bahasa manusia. Untuk memahaminya jauh lebih mudah dibanding dibanding Quran. Quran untuk memahaminya kita membutuhkan tafsir ya. Tafsir, dan tafsirnya perlu 2, 3, 4 gitu. Kalau hadis agak sedikit berbeda karena memang Quran kalamullah, kalau hadis kan perkataan Nabi Muhammad yang manusia sama dengan kita. Ini mungkin. Pertanyaan yang kedua,
Dari bapak-bapak ada yang ingin bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara ujian bapak-bapak itu adalah ujian terbesarnya adalah perempuan. Iya betul Pak. Yang saya tanyakan itu bagaimana supaya kita lulus dalam ujiannya gitu Pak Ustaz. Terima kasih. Iya, kan pasanya kan banyak Pak. Pasanya ada yang pakai puasa, ada yang pakai godul basor ya. Dorongannya kan kalau nafsu kan semua orang punya. Zuyina linnasi hubus syawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati. Nah, semuanya bisa. Cuma kan tinggal mengendalikannya. Mengendalikannya ada yang pakai puasa, ada yang pakai godul basar. Godul basar artinya memalingkan wajah ya atau pandangan. Ada yang ulama gini. Ya. Kalau untuk yang negatif Pak ya, pilihannya adalah mau masuk surga atau masuk neraka. Jadi ngelihat perempuan non muhrimnya atau perempuan yang ariat, yang kasiat itu, yang membuka aurat itu kayak ngelihat neraka Pak. Bukan berarti perempuan neraka, ya ini bagian dari neraka. Ibu juga ngelihat laki-laki yang buka auratnya, ya neraka juga. Ini mau masuk surga atau mau masuk neraka? Kalau saya ngerjain ini berarti masuk surga, kalau saya ngerjain ini masuk neraka. Itu kan keimanan Pak ya. Ketika kita ada iman, maka yang menghalangi kita untuk tidak berbuat negatif adalah keimanan kita. Contoh, Bapak dikasih, Pak makan ini daging babi Pak, enak banget Pak. Ini daging kelinci tapi sedikit, daging ayam tapi sedikit doang. Kita pilih mana? Kan kita pilih yang sedikit doang. Tapi enakan ini Pak, enggak ah. Kenapa kita pilih enggak? Karena ini haram. Kalau saya makan ini saya akan dimasukkan Allah ke neraka. Kan gitu. Sama kan dengan perempuan, yang halal ada, yang haram juga banyakan yang haramnya Pak. Yang halal kan istri kita doang. Kalau yang haram kan jutaan gitu. Kita pilih yang mana nih? Pilih yang haram atau pilih yang haram? Nggak takut masuk neraka. Jadi bempernya itu aja. Gampang Ustadz, ya susah. Disitulah letak atau letak keimanan kita diuji ya. Ya teorinya betul Pak, itu teorinya kayak gitu. Nah kadang-kadang kita jatuh ya, semua orang jatuh. Semua orang pernah jatuh, pernah melakukan dosa ya. Mungkin ada yang cuma yang kecil doang, ada yang dan nggak ada di antara kita yang nggak pernah berbuat dosa. Tinggal kan walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Kita masuk gak ke situ tuh? Orang yang berbuat zalim, yang berbuat salah, ketika dia berbuat salah dia langsung ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, langsung dia minta ampun, ya Allah ampuni. Nah ini yang cakep nih. Iya Pak. Pinjam mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi waktu kita mau mendengarkan ceramah Ustadz dengan judul selangkah lagi menuju surga, kebayangnya selangkah gitu Ustadz ya. Pas Ustadz lagi menerangkan kok luas dan sulit sekali jadinya gitu. Dan juga dengan hadis bahwa memang hanya dengan rahmat Allah maka kita masuk ke surga. Mungkin dengan banyaknya seperti itu tadi juga dari ibu-ibu kita coba untuk mengkajinya satu saja tapi yang penting ya gitu Ustadz. Mungkin semuanya penting tapi kita satu niat apa kita dalamin gitu. Karena kalau untuk tadi juga ibu bilang nggak semuanya kita canggih dengan teknologi Ustadz. Mungkin di sini apalagi ibu-ibu yang sudah
ya Sepuh, ya. megang aja udah susah gitu Ustadz. Iya. Nah mungkin nanti sekali-sekali kita dalami satu, terusnya seperti itu Ustadz. Iya. Saya sendiri juga harus cari-cari misalnya. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak dan cuma termasuk saya juga, kalau misalnya ada satu kita dalami mungkin lebih baik gitu Ustaz. Betul, Terima Pak. kasih Ustaz. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan judulnya selangkah lagi, waktunya 45 menit, Pak. Surga aja, nerangin surga aja kan nggak cukup 45 menit. Surga itu kayak gimana juga nggak cukup gitu. Dan ini kan semuanya langkah-langkah, Pak ya. Beriman, beramal, tadi itu kan langkah-langkah. Langkah-langkah yang secara teoritis dan tematis itu ngurut gitu. Ngurut satu gini. Dan saya coba, ini kan perjalanan ngajar saya Pak, belajar dan mengajar saya tentang hadis, akhirnya muncul ide seperti ini dan sudah dimudahkan banget. Dan nanti insya Allah program yang selanjutnya, ini program yang lagi kita garap, gaya hidup ala sunnah, semua dimensinya, tanpa artinya bapak orang kaya bisa kok orang kaya tapi gaya hidupnya sunnah. Bapak orang miskin bisa kok orang miskin gaya hidupnya sunnah. Oh, cara minum Pak, cara minum siapa sih yang minum? Orang kaya minum, orang miskin minum. Mandi, pakaian, jalan, ketemu orang kaya ketemu orang miskin ketemu orang. Ketemu orang kan ada sunnahnya ya. Ada sunnahnya apa? Sunnahnya 1, 2, 3, 4 Assalamualaikum minimal, mungkin salaman dan seterusnya. Nah ini sunnah orang kaya ketemu orang miskin juga ketemu orang. Nah walhasil surga itu orang kaya bisa masuk surga, orang miskin bisa masuk surga. Saya di kesempatan yang berbeda-beda, kalau saya ceramahnya di polisi, saya akan mengatakan judulnya selangkah lagi polisi masuk surga. Kalau di kejaksaan, selangkah lagi orang kejaksaan masuk surga. Saya rutin ya, saya ngajar di KPK tiap bulan. Selangkah lagi teman-teman KPK masuk surga. Saya ngajar di BI, gitu juga. Saya rubah. Artinya kita semuanya bisa masuk surga. Kuncinya kan di hadis. Kuncinya kan di sunnah. Sebenarnya di sunnah. Sunnah adanya di hadis. Bukannya di Quran. Quran kan banyak ngomong soal kewajiban ya. Kewajiban kan berarti wajib, bukannya sunnah. Wajib. Nah wajib tambahannya adalah sunnah. Ternyata sunnah juga isinya banyak banget Pak. Nah jangan sampai ada sesuatu yang kita bisa lakukan, kita kita tidak lakukan. Contohnya tadi itu ya, minum ya. Kita nggak melakukan, rugi berapa miliar Pak dalam seumur hidup kita tuh. Kita cuek aja, minum tangan kiri cuek aja, nggak merasa bersalah gitu, nggak merasa berdosa. Bukannya boleh Ustaz minum tangan kiri, boleh tapi bukan sunnah. Yukroh ya, makruh minum tangan kiri, tapi bukan haram, kan nggak haram. Ya terserah ente, kalau bilangnya nggak haram terserah ente. Tapi ente kan nggak dapat pahala. Kalau kita hitung pahalanya kan gede banget tuh untuk ukuran setahun, untuk ukuran seumur hidup kita. Mudah-mudahan ini jadi panduan banget untuk mendapatkan pahala. Terus ini aja Pak, saya ngasih informasi sedikit. Saya lagi bikin pesantren. Pesantrennya kayak begini. Ini ada manasiknya Pak di tengah, ada kayak Masjid Haram, nggak ada kubahnya tapi tengahnya ada Ka'bah, ada sa'inya, ada tempat sa'inya, ada tempat Arafahnya, ada tempat jumrohnya juga, dan udah mulai dibangun ya, asramanya udah mulai dibangun, tempat sa'inya sudah dibangun, jumrohnya insya Allah sebentar lagi kita bangun. Nanti yang mau belajar manasik tinggal di kita. Progresnya sekarang tuh baru nyampe yang progres sekarang
udah berubah lagi Pak. Ini semuanya udah diturop, ini ini buat Arafahnya, ini HI-nya udah jadi. Ini buat miniatur Masjid Haramnya. Jadi kalau sekarang ini saya alhamdulillah jadi ngajar manasik secara nasional. Cuman sedih banget ketika orang belajar manasiknya di Pondok Gede nggak berasa kayak di Mekah Pak. Atau anak-anak TK manasiknya kan di Istiqlal tuh, nggak berasa di Mekah. Orang belajar manasik haji di Pondok Gede nyampe Masjid Haram keder lagi, nggak ngerti lagi gitu, nggak paham lagi, karena bedanya jauh banget antara. Nah, saya kepengen bikin yang agak sedikit mirip sehingga nanti ketika orang udah belajar di situ udah bisa menjadi haji mandiri nah doain mudah-mudahan jadi. Yang mau bantuin juga silahkan, yang mau bantuin apaannya juga silahkan, karena ini milik umat, bukan milik pribadi. Ya, ini saja mungkin Pak. Kenapa? Lokasi Cinegara. Cinegara jadi di bukit. Di sini gambar yang di HP cakep Pak, karena udah banyak yang jadi. Yang ini pembangunan. Jadi nggak jauh dari sini ada air terjunnya, depannya ada sungainya. Sungai yang ujung sendiri itu Tajri Mintatil Anhar. Nah, bahasa Betawinya belum dikencingin orang Pak, karena paling ujung. Masih airnya masih bening banget. Nah ini lokasinya Gunung Salak sama Gunung Pangrango di Talang 3. Ini udah jadi, ini udah 100%, di sini udah dibangunin lagi. Ini udah ini yang paling awal, udah ada 5 bangunan. Terus yang bawahnya untuk Masjid Haramnya lagi. Ada area untuk naik sepeda. Ya. Insya Allah besok saya live di TV hari Minggu depan. Saya kan pengajian saya tiap hari Minggu Pak di TVRI. Kajian hadis Sahih Bukhari. Hari ini rekaman. Minggu besok live saya akan tampilkan kondisi yang terbaru. Kenapa? Di TVRI jam 5 sampai jam 6. Habis subuh sampai jam 6. Ya, bentrok dengan pengajian di sini ya. Ya. Atau enggak Bapak bisa nonton juga acara nian kita di nian di Warung Ustadz ya. warungustad.com. Internetnya mati Pak. Internetnya nggak jalan, maaf. Di warungustad.com itu semua ceramah-ceramah banyak ustadz, ada mungkin hampir 100 ustadz ada di situ, dan ada 3.000-an. Ke wifi ya. Disconnect dulu ya. Ini kita bukain warung Ustadz. Jadi kalau lagi galau, kapan aja galau, ini warung Ustadz. Ini Bapak mau dengar ceramah Ustadz siapa? Agim, Abdul Sukri, Ahmad Al-Habsi, Lutfi, Sarwat, Satori Ismail. Banyak ustadznya, ustadzahnya juga banyak. Ini review Metro TV tentang program manasik yang kita bikin. Dengar ceramah, banyak banget ceramahnya di sini. Pak Quraisy ada, Bu Tuti Alawiyah juga ada.
Pusat Kajian Hadis. Dari laman tersebut akan muncul aplikasi manasik haji dan umroh. Aplikasi inilah yang kemudian bisa diinstal dalam smartphone yang akan dibawa ke Tanah Suci. Aplikasi manasik haji digital ini berisi tata cara pelaksanaan termasuk doa-doa haji dan umroh. Selain itu, jamaah bisa membaca fitur tanya jawab haji atau mencari lokasi ziarah di Arab Saudi. Aplikasi ini merupakan kerjasama Kementerian Agama dan Pusat Kajian Hadis. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan jamaah haji, terutama jamaah calon haji muda. Jadi buku manasik haji selama ini dalam bentuk buku. Jadi ini mau dengar Ustadz siapa aja tinggal klik aja Pak. Pengen siapa Ustadz yang saya seneng nih satu aja Ustadz Mustafa Bistri. Ini Bapak boleh renungkan ya. Ini bagus. Kau ini bagaimana atau aku harus bagaimana? Kau ini bagaimana? Kau bilang aku merdeka, kau memilihkan untukku segalanya. Kau suruh aku berpikir kau tuduh aku kafir. Aku harus bagaimana? Kau bilang bergeraklah, aku bergerak kau curigai. Kau bilang jangan banyak tingkah, aku diam saja kau waspadai. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku memegang prinsip, kau tuduh aku kaku. Kau suruh aku toleran, kau bilang aku pelin-pelan. Aku harus bagaimana? Kau suruh maju, aku mau maju, kau selimpung kakiku. Kau suruh aku bekerja, kau ganggu aku. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku takwa, khutbah keagamaanmu membuatku sakit jiwa. Kau suruh aku mengikutimu, langkahmu tak jelas arahnya. Aku harus bagaimana? Kau suruh menghormati hukum, kebijaksanaanmu menyepelekannya. Kau suruh berdisiplin, kau menyontohkan yang lain. Kau ini bagaimana? Kau bilang Tuhan sangat dekat. Kau sendiri memanggil-manggilnya dengan pengeras suara setiap saat. Kau bilang kau suka damai. Kau ajak aku setiap hari bertikai. Aku harus bagaimana? Kau suruh membangun, aku membangun, kau merusakkannya. Kau suruh menabung, aku menabung, kau menghabiskannya. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku menggarap sawah, sawahku kau tanami rumah-rumah. Kau bilang aku harus punya rumah, aku punya rumah, kau meratakannya dengan tanah. Aku harus bagaimana? Kau larang berjudi, permainan spekulasimu menjadi-jadi. Kau suruh bertanggung jawab, kau sendiri terus berucap wallahu a'lam bishawab. Jadi menarik, kalau boleh semenit aja Pak nih, ada yang harus Bapak nonton ya. Ini menarik banget, ada orang yang suaranya ini dia. So finally inshallah Sheikh Abdul Rahman As-Sudais. Ini orang India Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suara yang dirindukan di Masjidil Haram Pak ya, Syekh Sudais. Nah ini mirip banget, ini dia mirip banget dengan muadzinnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang udah ke haram pasti akan tersenyum.
وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Mirip dengan Masjid Haram, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamatnya warungustad.com. Terima kasih kepada Dr. Haji Lutfi atas ceramahnya. Semoga kita semua mendapatkan esensi dan manfaat. Selanjutnya kita masuk ke sesi doa kepada Ustadz. Kami persilahkan. Kita baca surat Fatihah dengan niat mudah-mudahan kita Allah kasih kita, Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang masuk surga. Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang diridhoinya sehingga kita dimasukkan ke surga. Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Quran, syafaat Nabi Muhammad SAW, syafaatul aulia, syafaatul anbiya. Bidilkan niyah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wafana ya karim wafana ya rahim hamdan ya fi ni'amatika fi madidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa la tajalna minal ghafilin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana dzunubana kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa sirrahu wa alaniyatahu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi a'udhina an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidina wa na'mala shalihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas doanya Bapak Ustadz. Selanjutnya kita akan menutup pengajian subuh kali ini. Terima kasih atas kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah mendengarkannya. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.